Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Manakah alasan yang paling tepat pentingnya perubahan paradigma terhadap pembelajaran abad 21? Yang A. Teknologi informasi dan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. B. Teknologi informasi dan komunikasi bisa mengatasi seluruh persoalan pembelajaran. C. Semakin canggih teknologi, maka pembelajaran akan semakin berhasil. Yang D. Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan peran guru, bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Dan E. Abad 21 penuh tantangan sehingga kontrol guru harus makin diperketat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Artinya sumber belajar itu bukan hanya dari guru, namun bisa didapatkan dari internet. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya termasuk kemampuan pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Karena kata kuncinya di sini adalah mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya. Soal selanjutnya. Sikap guru berikut ini menunjukkan dirinya sebagai professional learning. Kecuali A. Memanfaatkan program pendidikan dan latihan yang diselenggarakan pemerintah dengan aktif berprestasi. B. Mencari jawaban atas persoalan di kelasnya melalui forum-forum diskusi. C. Merancang dan melaksanakan PTK sampai melaksanakan tindak lanjut. D. Mengembangkan budaya membaca. E. Mengikuti program diklat sesuai kebutuhan pribadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Mengikuti program diklat sesuai kebutuhan pribadi. Di sini kata kuncinya sikap guru yang memiliki sifat professional learning, yaitu jawabannya E, karena hanya untuk kebutuhan pribadi. Soal selanjutnya. Berikut ini yang termasuk ciri seorang guru memiliki kompetensi pedagogi adalah A. Memahami prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik. B. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan di masyarakat. C. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. D. Menguasai substansi materi pelajaran. E. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Memahami prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik. Jadi kata kuncinya di sini ciri seorang guru memiliki potensi pedagogi. Jawabannya yaitu yang A. Karena seorang guru harus memahami prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik. Soal selanjutnya. Bersikap reflektif bagi seorang guru adalah berarti A. Guru harus mengedepankan dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik. B. Guru harus meyakini setiap tindakannya adalah ilmiah dari rasional. C. Guru perlu mengabaikan hal-hal yang masih kurang karena tidak efektif. D. Guru selalu mengkaji apa yang telah dilakukan untuk didokumentasikan. E. Guru harus mengkritisi praktek yang telah dilakukan dan melakukan perbaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Guru harus mengkritisi praktek yang telah dilakukan dan melakukan perbaikan. Jadi di sini kata kuncinya adalah sikap reflektif. Yaitu sikap reflektif bagi seorang guru adalah guru harus mengkritisi praktek yang telah dilakukan dan melakukan perbaikan. Soal selanjutnya.
Pak Guru Rama melakukan pemeriksaan atau monitoring terhadap pengetahuan awal peserta didik yang diketahui salah secara periodik, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dan akan berakibat pada hasil pembelajaran yang tidak optimal bisa dihindari. Apa yang dilakukan oleh Pak Guru Rama tersebut disebut dengan A. Strategi menganalisis kebutuhan instruksional, B. Strategi penentuan urutan materi pembelajaran, C. Strategi mengaktifasi kecakapan dasar spesifik peserta didik, D. Strategi mengidentifikasi kecakapan dasar spesifik peserta didik, E. Strategi menganalisis skemata peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Strategi mengaktifasi kecakapan dasar spesifik peserta didik. Jadi kata kuncinya adalah pemeriksaan atau monitoring terhadap pengetahuan awal peserta didik yang diketahui salah. Artinya guru memeriksa peserta didik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Soal selanjutnya, salah satu komponen penting yang diperlukan dalam mendesain suatu mata pelajaran kaitannya dengan peer knowledge adalah dengan mengidentifikasi A. Kecakapan dasar spesifik peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Karakteristik umum peserta didik, D. Kondisi fisik dan psikologis peserta didik, E. Karakteristik gender dan usia peserta didik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kecakapan dasar spesifik peserta didik. Jadi kata kuncinya adalah mendesain suatu mata pelajaran yang berkaitan dengan prior knowledge. Soal selanjutnya, ada 4 kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital adalah sebagai berikut, kecuali A. Interactive instruction, B. Personal response system, C. Interacting with other, D. Community of practice, E. Mobile assessment tools. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Interacting with other. Soal selanjutnya, jika guru akan menyusun indikator dengan tingkat kognitif menganalisis C4 pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, maka rumusan indikator yang paling tepat adalah A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, B. Menggunakan benda-benda yang ada di sekitar dalam kehidupan, C. Menyebut benda-benda yang ada di sekitar, D. Menerangkan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya, E. Merangkum klasifikasi makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Jadi di sini menyusun indikator dengan tingkat kognitif C4 pada KD. Soal selanjutnya, sebagian siswa mengalami kesulitan memahami soal pilihan ganda yang dibuat guru tersebut disebabkan materi di dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Jadi kita sebagai guru saat memberi soal harus sesuai dengan indikator yang diajarkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.